kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Apa yang kita imani dan siapa yang kita imani? Dunia terlalu banyak menawarkan pilihan, dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidaklah cukup bagi kita mengimani saja. Karena dalam kitab Yakobus tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Allah terus terlibat di dalam karya ciptaan dan pemeliharaan. Sekalipun pandemi COVID-19 belum hilang, kita tetap beriman. Kehidupan tetap dalam pemerintahannya. Mari kita puji nama Tuhan dengan hitung jemaat 68 bait 1. Tahukah kamu jumlah bintang? Ibadah Minggu Paskah 5 ini didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitannya supaya kita beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Mari dalam hati kita masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema perayaan iman Minggu Paskah 5 ini beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bagaimana saudara mewujudkan iman tersebut? Ketika kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menghidupi dan menanyakan iman itu perlu ada, karena beriman harus terlihat dalam kehidupan nyata, dengan tutur kata dan juga pengakuan di mulut. Beriman berarti berserah dan mempercayakan, bahkan mempersembahkan kehidupan yang kita imani itu. Konkretnya, beriman kepada Yesus berarti kehidupan kita harus dapat mewujudkan dalam kesaksian dan karya nyata untuk Tuhan. Mari kita awali kebaktian Minggu Paskah 5 ini dengan merasakan kasih setia Tuhan dan diwujudkan melalui pujian PKJ 14 bait yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan.
Semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dengan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih ini menuntut kesungguhan bagaimana kita bersaksi. Kesaksian yang baik bermula ketika menyaksikan apa yang kita imani, kemudian melakukannya itu di dalam kehidupan. Pertanyaan sederhana untuk menguji kita masing-masing: sudahkah kita bersaksi tentang Tuhan kita yang bangkit dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ini menjadi perenungan sekaligus jawaban bahwa tidak jarang kita mengabaikan. Hati kita tertutup dengan ego kita. Mari kita buka kesadaran baru untuk ikut terlibat dalam kesaksian yang diawali dengan pertobatan pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa dalam pertobatan. Tuhan Yesus, di dalam kebaikan-Mu saat ini kami merendahkan hati kami. Kami mengingat akan berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Walau saat ini banyak pergumulan, duka cita, dan bermacam-macam beban berat, namun pengharapan kami tidak akan surut. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah perlindungan kami di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, saat ini kami merenungkan kehidupan kami. Ternyata kami kurang bersyukur. Kami masih saja berbuat salah dan berbuat dosa. Tuhan, ampuni kami. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Inilah doa kami, pertobatan dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 43 bait 1 dan 4. Tuhan kami berlumuran dosa.
dengan sungguh-sungguh. Berita anugerah diberikan dikandung maksud supaya pada satu sisi kita menerima janji keselamatan dan sisi lain kita disemangati untuk berkarya nyata. Seperti pada saat ini Tuhan berikan berita anugerah yang demikian. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita pujikan PKJ 177 bait 1 dan 2. Aku Tuhan semesta. Jemaat terkasih, kini saatnya kita hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa minta penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sujud di hadapan Bapa. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda firman Tuhan ini, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami jemaat-Mu yang hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat diterima dan dapat tertanam di dalam hati setiap jemaat, dan pada akhirnya akan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan jemaat-Mu sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada ibadah kita pada saat ini terambil dari
Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Perikop ini diberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kali kita harus mengadakan ibadah secara online. Namun kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada Minggu Paskah kelima ini, meskipun dengan segala keterbatasan. Jemaat yang terkasih, tema khotbah pada saat ini adalah beriman, bersaksi dan berkarya bagi Jemaat yang terkasih, semua manusia pasti senantiasa berhadapan dengan masalah dan berbagai pergumulan. Diperlukan kekuatan dan ketangguhan supaya manusia dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Dan hal ini tentu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Bahkan banyak yang menyerah. Lantas bagaimana dengan kita? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Yesus. Apakah kita mampu menghadapi tiap permasalahan dan pergumulan hidup kita? Jika kita mengandalkan diri sendiri, tentu jawabannya adalah kita tidak akan sanggup. Tetapi jika kita mengandalkan kepada pertolongan Tuhan, jika kita percaya kepada pertolongan Tuhan,
maka kita akan sanggup menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan inilah yang betul-betul menjadi kekuatan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tanpa iman, maka kita akan mudah kalah. Kita akan mudah menyerah dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Kita juga akan cepat menyerah di dalam melakukan karya pelayanan kita bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Iman memang menjadi daya kekuatan bagi orang percaya. Namun justru disinilah persoalannya. Banyak orang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan, namun ketika diperhadapkan dengan ancaman, dengan kemelut hidup, dengan segala permasalahan dan pergumulan hidup, imannya tidak mampu menopang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari bahwa kita hidup di alam Indonesia ini, kita hidup bersama dan mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda, yang majemuk, berbeda suku, budaya, dan juga agama. Dalam masyarakat yang majemuk itu, kita sudah dipilih Tuhan dan kita merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan itu untuk kita menjadi orang percaya beriman kepada Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai dan menghidupi iman percaya kita kepada Yesus tersebut. Di dalam hal beriman, maka ada banyak teladan dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Salah satu tokoh yang bisa kita pelajari adalah Stefanus. Kita bisa baca pada kitab Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7. Di sana mencatat bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, penuh karunia dan kuasa. Imannya kepada Tuhan tidak sekedar menjadi pengakuan pribadi, namun diwujud nyatakan dalam karya pelayanan dan kesaksiannya. Stefanus tidak hanya melayani orang-orang miskin, ia juga mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang pada akhirnya menyebabkan dia harus berurusan dengan orang-orang Yahudi. Karena kalah dalam perdebatan, orang-orang Yahudi itu menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Suatu alasan yang dapat menyeret Stefanus ke pengadilan Mahkamah Agung. Dan dalam pengadilan itu tuduhan terhadap Stefanus bahkan makin melebar, yaitu bahwa Stefanus dituduhkan telah menghina bait suci dan hukum Taurat yang dikaitkan dengan kesaksiannya tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan akan mengubah adat istiadat Yahudi. Batu sudah siap di genggaman tangan orang-orang yang mengaku beriman dan siap membela agamanya pada saat itu. Kebencian mereka sudah diubun-ubun. Kematian ada di depan mata Stefanus. Namun kita bisa merasakan getaran iman yang menopang diri Stefanus. Dia tidak gentar apalagi goyah. Imannya kepada Kristus yang bangkit itu telah membuatnya tetap tegar dan tenang. Bahkan dalam kondisi itu ia dapat melihat sosok yang dipercayainya itu sungguh hadir. Stefanus berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah Para Rasul 7 ayat 50. Stefanus tidak mempersoalkan kenapa sosok yang dipercayanya itu membiarkan dirinya dianiaya dan diperlakukan tidak adil. Ia tidak menggugat, "Di manakah engkau Tuhan?" Saat batu-batu yang dilemparkan oleh orang-orang yang mengaku bertuhan, mengaku beragama, satu demi satu menghujam tubuhnya. Bagi Stefanus sudah cukup Tuhan menjaga hatinya supaya tetap bersih, sekalipun kematian menjemputnya. Stefanus tidak mengutuk, bahkan ia mampu berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka."
Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Stefanus telah mengajarkan kepada kita tentang iman yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan yang tidak ringan. Iman yang terpelihara dengan baik sampai kematian berjumpa. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memiliki iman seperti itu? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan iman seperti itu kepada para murid, meskipun mereka lamban menerima pengajaran itu. Pengajaran itu bisa disertai dengan mukjizat atau tanda, namun ada kalanya juga terjadi lewat dialog. Misalnya dialog tentang perikop yang kita baca tadi yang diberi judul Rumah Bapa dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kesemuanya itu jelas. Tujuannya agar para murid mempunyai iman. Iman yang sebenarnya, bukan iman imitasi yang sebentar bisa luntur dan rusak. Dalam dialog tentang Rumah Bapa, Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka tidak gelisah ketika sebentar lagi mereka harus berpisah dengan Yesus. Satu hal yang harus diimani para murid adalah bahwa kepergian Yesus itu justru akan menyiapkan tempat terbaik untuk para murid kelak. Dan inilah jaminan masa depan bagi para murid. Namun di pihak lain, kepergian Yesus itu juga memberikan kesempatan bagi para murid untuk belajar memelihara iman dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan ketika tidak ada Yesus di sisi mereka. Yesus memberitahukan kepada mereka tentang kepergiannya kepada Bapa. Karena itu para murid tahu kemana Yesus pergi. Tempat di mana Yesus berada merupakan tujuan setiap orang percaya kepadanya. Namun demikian, para murid tidak juga langsung mengerti. Setidaknya hal ini terungkap dari ucapan Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan ini membuka kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana dipahami oleh Thomas. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa. Dalam kapasitasnya sebagai sang jalan itulah, ia juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar karena mengantar pada tujuan yang sejati. Dia bisa dipercaya dan orang dapat mempercayakan diri kepadanya. Dan jalan itu adalah hidup, karena akan membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap orang yang menghendaki kehidupan kekal, maka harus menempuh dan melalui sang jalan itu. Mengenal sang jalan bukan hanya sekedar percaya saja, melainkan menerima, menjalani, mempercayakan diri, dan mengimani. Orang yang percaya itu akan hidup melalui apa yang ia percayai. Jadi, ketika seseorang beriman atau mempercayakan diri kepada Kristus, itu artinya ia sedang berada di dalam jalan kebenaran itu. Jalan yang menuntun kepada kehidupan, bukan kematian. Mungkin saja tampaknya seperti Stefanus yang berhadapan dengan maut. Sepertinya jalan itu jalan yang terjal dan menghadapi kematian. Namun seseorang akan merasa tegar, bahkan dia akan bisa tersenyum sekalipun di tengah badai. Andaikan saja ia punya iman yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, apakah iman seperti itu yang sekarang kita pelihara?
Atau iman yang hanya memanjakan keinginan kita, di mana ada keinginan yang terpenuhi, barulah di situ ada iman. Apa yang menjadi bukti kita sebagai seseorang yang layak menyandang orang yang beriman? Pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa arah dan tujuan hidup kita sebagai orang beriman itu jelas. Oleh karena itu, seharusnya lah kita terus memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus dalam segala keadaan kita. Ketika menghadapi tantangan, penderitaan, penggodaan, pergumulan, maka iman itu harusnya bisa menopang dan memberi kekuatan kita. Tidak sebaliknya, tantangan dan penderitaan justru membuat kita melepaskan iman kita. Di sisi lain, pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," tidak berarti lalu membuat kita bersikap tertutup terhadap yang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Dalam hal ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya menerima keselamatan secara pasif, namun mereka juga harus melakukan pekerjaan yang menunjuk pada pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Itu artinya iman itu harus ditunjukkan melalui kesediaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya di dunia ini adalah kesaksian akan iman kita kepada Yesus, agar dunia ini melihat bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Yesus. Kita harus menjadi orang Kristen yang kristeni, tidak hanya tetoke Kristen alias Kristen yang hanya kelihatan saja, tetapi kita harus menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati, bukan sekedar berani berkata, "Aku ini orang Kristen," atau sering berucap puji Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Namun sikap hidup kita sungguh-sungguh meneladani Kristus. Jadi tidak hanya diucapkan, tetapi dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala orang suka menebar fitnah, melakukan kekerasan, mendendam, korupsi, mengotori lingkungan, tidak peduli pada yang lain, memperkaya diri sendiri, namun sebagai orang beriman kita bertahan hidup di dalam kasih, pengampunan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka disitulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan, maka di situ pun kita melakukan pekerjaan Yesus, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kepada dunia ini, kepada orang yang belum mengenal Tuhan, terlebih kepada orang-orang sekitar kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita pada saat pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan pada saat ini. Betapa banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, di mana lewat apa yang kita lakukan tersebut dunia, orang-orang bisa melihat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan terakhir bagi kita, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang kita jalani selama ini? Apakah iman sungguh-sungguh bermakna bagi kita? Dan apakah kepercayaan kita kepada Yesus mewujud nyata di dalam karya dan kesaksian kita bagi Dia?
Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan kita bisa memeriksa diri kita setiap hari. Bagaimana kita diajar Tuhan untuk mempunyai iman dan menghidupi iman tersebut, dan mewujudkan iman kita pada Yesus tersebut di dalam karya dan kesaksian kita bagi Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghidupi iman kita dan mewujudkannya di dalam karya dan kesaksian kita bagi Dia. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan berkat daripada Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini karena Engkau tetap memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah, meskipun di dalam keterbatasan di masa pandemi COVID-19. Meskipun kami harus beribadah di rumah dengan sarana video, tetapi biarlah ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, sebagai pemeliharaan iman kami kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami, agar kami terus menghidupi dan memelihara iman kepada Tuhan, serta diikuti dengan kesetiaan kami untuk mewujud nyatakan iman dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat mentaati firman di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga berdoa bagi keluarga jemaat di tengah situasi yang sulit ini. Kiranya berkat, perlindungan, dan pertolongan Tuhan senantiasa mengalir dan menjadi kekuatan keluarga jemaat, agar keluarga jemaat-Mu dapat menjalani kehidupan dengan tetap tenang, optimis, dan berpengharapan. Apapun permasalahan yang dihadapi tidak membuat keluarga jemaat-Mu menyerah, tetapi dengan pertolongan yang Tuhan berikan, membuat keluarga jemaat semakin menjadi keluarga yang berkemenangan dan keluarga yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan setiap anggota keluarga jemaat, baik orang tua, suami, istri, dan anak-anak, agar mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan baik, sehingga keluarga jemaat menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka dan menjadi teladan dan berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Bapak, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan lemah fisiknya, baik karena sakit penyakit maupun karena usia. Jamahlah dan sembuhkanlah Tuhan. Berkati setiap obat dan perawatan yang diberikan,
sehingga jemaatmu segera dapat memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang rawan terpapar virus COVID-19 seperti Adi Yusuf, jemaat yang memiliki riwayat sakit, dan juga jemaatmu yang harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan melindungi saudara-saudara kami ini agar tetap sehat dan menjalani kehidupan pemberian-Mu dengan penuh syukur. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang rawan terdampak pandemi COVID-19 dari sisi ekonomi. Ketika ada jemaat-Mu yang mengalami PHK, yang mengalami penurunan pendapatan, kiranya Tuhan menurunkan pertolongan sehingga saudara-saudara kami ini segera dapat pekerjaan ataupun dapat menjalankan usaha, sehingga dapat memperoleh rezeki untuk keperluan keluarga mereka. Bapak, di tengah masa yang sulit ini, kami sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan bagi jemaat dan masyarakat yang membutuhkan lewat bantuan berupa paket sembako. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami, sehingga seberapa yang bisa kita berikan itu dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi pendeta, majelis, komisi, dan badan gereja. Meskipun di tengah situasi yang sulit, tapi karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tetap bisa melayani untuk jemaat dan juga untuk sesama kami, meskipun di dalam segala keterbatasan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, sekolah Kristen, lembaga Kristen, yayasan Kristen, dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan segala yang diperlukan. Bila dengan pertolongan Tuhan, mereka tetap bisa menjalankan apa yang menjadi panggilan pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan semakin dimasyhurkan di muka bumi. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengimani bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami, dan Tuhan akan senantiasa memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati pemerintah, pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Berikan para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga bisa memimpin bangsa kami ini dengan adil dan bijaksana. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kemampuan untuk mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa kami. Terlebih untuk penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk dapat segera menyelesaikan pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan. Sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang direncanakan, apapun yang diprogramkan, itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kondisi bangsa kami akan segera dipulihkan. Tuhan kiranya sembuhkan pasien penderita COVID-19. Meskipun belum ada obat yang ditemukan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tolong sehingga para pasien ini dapat segera pulih, dapat segera beraktivitas. Tuhan juga memberkati dan melindungi para medik sebagai garda terdepan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dan apa yang sudah diprogramkan, direncanakan pemerintah ini dapat terlaksana dengan maksimal. Tuhan juga memberkati, melindungi seluruh masyarakat agar tidak terjadi penambahan jumlah pasien. Tuhan juga memberikan kebijaksanaan dan ketaatan serta kedisiplinan bagi setiap masyarakat untuk dapat melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar pandemi virus COVID-19 ini dapat segera
dihentikan. Tuhan juga kiranya menolong agar vaksin dan obat bagi COVID-19 ini segera ditemukan, sehingga pandemi yang dialami oleh seluruh umat manusia ini dapat segera diatasi. Tuhan, ajar kami untuk tetap beriman bahwa apapun yang kami alami itu wujud cinta kasih Tuhan, di mana kami Tuhan ajarkan untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kami. Bapa, kami mengakui ada banyak dosa dan celah ketika kami berdoa kepada-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan Tuhan menyempurnakan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Mari persembahan ini kita iringi dengan menyanyi PKJ 264 bait 1 dan 3. Apalah arti ibadah? Ibadah
yang di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terlebih dalam keadaan saat ini, Engkau melindungi kami dari wabah corona yang saat ini ada. Selain itu kami juga mengucap syukur Engkau telah memberi kami berkat rezeki buat kehidupan kami. Dan saat ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini, baik persembahan dirunggan, bulanan, ucapan syukur, maupun persembahan aksi sosial yang saat ini kami laksanakan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda atas persembahan jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita terima pengutusan dan berkat Tuhan. Penebusan dari Kristus sudah kita terima. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah iman kita bermakna? Semua itu akan berguna bila kita bersaksi tentang Dia yang bangkit. Lakukan itu di tengah kehidupan kita masing-masing. Beriman, bersaksi, dan berkarya nyata bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan KJ 432 sebagai kesediaan kita melakukan perintahnya. Jika padaku ditanyakan. Memperlengkapi kesaksian itu, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.